Imam Abdullah Al-Idrus mulai bermujahadah ketika berusia 7 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil alil azim. Sayyidina Muhammadin al-hadi illa siratil mustaqim. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, channelnya Jamaah Manaqib Nurul Iman, yang mudah-mudahan yang hadir di Jamani selalu diberi kesehatan, keberkahan di dalam hidupnya, dan dipanjangkan yaitu sebagaimana umurnya. Amin. Allahumma amin. Sebagaimana biasa yang sudah terbiasa oleh Jamani, Jamaah Manaqib Nurul Iman, menerangkan suatu keterangan yang belum terselesaikan, yaitu masalah sejarah nasab, sejarah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, yang kita harus mengetahui sebagaimana sejarah beliau orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejarah sebagaimana nasab dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW banyak sejarahnya. Maka Jamani menerangkan sebagian itu baru cuplikannya, sejarah singkatnya. Kali ini para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, Jamani menerangkan yaitu sejarahnya Imam Abdullah Al-Idrus bin Imam Abu Bakar Asy-Syakran. Imam Abdullah lahir di Tarim pada tanggal yaitu 10 Dzulhijjah tahun 811 Hijriah. Kakeknya adalah yang bernama Al-Imam As-Sayyid Abdurrahman Asy-Syaqqaf. Merasa senang dengan kelahirannya dan berkata sebagaimana berikut dari kakeknya, yaitu Imam As-Sayyid Abdurrahman Asy-Syaqqaf. Beliau berkata sebagaimana berikut, dia adalah seorang sufi. Seorang sufi. Dan gelarnya yaitu Al-Idrus. Al-Idrus. Al-Idrus adalah gelar yaitu aulia. Aulia Allah Ta'ala. Dan nama seorang yaitu ahli sufi yang besar. Beliau pemimpin para sufi
di zamannya saat itu sesuai dengan doa ayahnya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam yaitu di saat kholwatnya agar mendapatkan keturunan, memberinya keturunan yang soleh dan berbakti dan mempunyai derajat yang tinggi dan mempunyai sebagaimana nama besar di dalam kemuliaan. Kakeknya wafat ketika ia berusia 8 tahun. Kakeknya meninggal dikala beliau berusia 8 tahun. Dan selanjutnya beliau dididik oleh ayahnya sendiri dengan didikan yang sangat sempurna. Ketika berusia yaitu 16 tahun, ayahnya pun meninggal dunia atau wafat. Dan selanjutnya beliau dididik yaitu oleh pamannya. Yaitu yang pertama Asy-Syaikh Al-Imam Umar Mukhodor, dan menikahkan dengan anak perempuannya. Perempuannya itu dari pamannya. Pamannya selalu mengajarkan yaitu jalan para ulama wassolihin dan memakaikannya yaitu pakaian sufi. Syekh Abdullah berkata, saya diajari oleh pamanku tentang rahasia yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya belajar pula kepadanya yaitu ilmu-ilmu hitungan. Beliau belajar Al-Qur'anul Karim kepada yaitu Syekh Muhammad bin Umar Ba'alawi. Belajar ilmu fikih kepada yaitu Al-Faqih Sa'ad bin Ubaidillah bin Abi Ubaid. Syekh Abdullah Baharawah, Al-Faqih Abdullah Bagashir, Al-Faqih Ali bin Muhammad Abi Amar. Imam Abdullah mulai bermujahadah ketika berusia yaitu 7 tahun. Beliau juga pernah berpuasa selama 7 tahun dan berbuka hanya dengan yaitu 7 butir kurma. Tidak makan
apapun selain itu 7 butir kurma. Beliau berkata sebagaimana berikut. Pada awalnya aku menelaah yaitu kitab-kitab fikih dan mendorong aku untuk bermujahadah dengan memperbanyak yaitu rasa lapar. Walaupun ibuku menyuruhku untuk makan. Beliau pernah lebih 20 tahun tidak tidur baik malam maupun siang. Dalam arti beliau jarang tidur baik malam maupun siang. Sehingga derajat beliau menjadi yaitu Syekhul Akbar. Beliau selalu menutup diri yaitu dari ketenaran. Jadi beliau itu sangatlah rendah hati juga dan beliau menghindar daripada yaitu ketenaran di duniawi. Maka beliau sangatlah orang yang mulia, menghindari ketenaran duniawi. Padahal kita melihat untuk sekarang, zaman sekarang itu banyak orang yang ingin sebagaimana tenar, ingin viral, tapi beliau tidak ingin viral. Itulah hebatnya wali-walinya Allah Ta'ala, tidak ingin viral, tapi suatu saat akan diviralkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana viralnya hingga sekarang. Hingga sekarang viral. Yang dulu kita tidak tahu sejarah ini, sekarang kita menjadi tahu akhirnya beliau-beliau itu viral. Hingga sekarang tercatat di kitab-kitab sejarah-sejarah, banyak sejarah yang menerangkan beliau di dalam kitab-kitabnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terutama diri saya pribadi umumnya, yaitu bermanfaat kepada orang yang hadir menyimak sampai selesai di channel Jamani, yang hadir silaturahmi ke channel Jamani. Mudah-mudahan dengan keterangan ini kita tambah sebagaimana mahabbah kepada yaitu zuriyah Nabi Muhammad SAW dan kepada yaitu al-ulama'u warasatul anbiya, sebagaimana umumnya di Indonesia yaitu para kiai, mencintai para kiai. Termasuk kiai juga banyak ilmunya, bisa kita ambil sebagaimana berkahnya, yaitu para kiai-kiai yang ada di sekitar kita yang kenal dengan kita. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.